Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min qawli. Allahumma hamdaka al-kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita menjelaskan tauhid ma'rifatullah, tauhid al-af'al. Yang kedua adalah tauhid al-asma, al-fadlu. Sani fi bayani tauhidil asma, bermula pasal yang kedua pada menyatakan tauhid al-asma, artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada segala nama yang, yaitu mengesahkan yang dinamakan. Sahdan, next atau lanjut, bermula kaifiat yang mengesahkan Allah Ta'ala pada segala asmanya itu, yaitu seperti bahwa engkau pandang dengan mata kepalamu dan engkau suhud atau musahdah dengan mata hati, bahwasanya segala asma sekaliannya kembali ia kepada asma Allah, yang segala yang bernama di alam ini sekaliannya mazhar. Mazhar itu penampakan, perwujudan atau manifestasi. Asma itu menuntut ia akan wujud musamma. Musamma itu pemilik nama atau yang diberi nama. Maka tiada yang mewujud itu segala wujud. Maka tiada yang mewujud itu pada hakikatnya hanya Allah Ta'ala sendirinya juga. Dan wujud segala alam ini hanyalah khayal, lukisan atau gambaran di angan-angan. Maksudnya hayal itu. Dan waham itu lukisan atau gambaran sesuatu yang keliru bahkan salah jua dengan dinisbahkan kepada wujud Allah Ta'ala. Maka sebab itu kembali segala asma itu kepada yang mewujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wujud Allah itu qaim. Qaim itu berdiri dalam pandangan hati pada segala asma dan jahir dengan dia satu jua, yakni bahwasanya segala asa itu kezahiran dan kenyataan bagi zat yang satu jua. Yang jahir dengan segala asa itu satu jua daripada ittihad. Ittihad itu penyatuan yang sedemikian rupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelumnya didahului oleh peleburan diri atau panah dari kesadaran rohani untuk kemudian berada dalam kebersamaan dengan Allah atau bakli. Yaitu asa itu kelahiran dan kejahiran dan kenyataan bagi zat yang satu jua. Dan yang jahir dengan segala asa itu satu jua daripada ittihad. Dan hulul itu terwujudnya hubungan yang seerat-eratnya antara manusia dan Tuhan dengan segala penyatuan ruh Tuhan dalam diri manusia. Hulul juga adalah keadaan yang dicapai oleh seseorang pada saat bagian kemanusiaan nasut, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersatu dengan bagian sifat ketuhanan. Takut manusia hal ini dapat terjadi apabila bagian nasut dalam diri manusia telah dihilangkan dengan jalan peleburan diri panah. Maksudnya kita ini nol, Allah Ta'ala itu tidak terhingga. Paham kan maksudnya? Baharu itu ya lebur, binasa. Baharu, manusia ini baharu, sedangkan Allah itu berdiri dengan sendirinya dan terdahulu.
Setengah daripada ar-arif billah itu karena menghampirkan paham. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala itu maha suci dan maha tinggi, seperti yang dimisalkan itu, yaitu seperti kaca yang bertulis setengahnya merah dan setengahnya kuning dan setengahnya hijau, maka dihantarkan akan dia pada antara bumi dan cahaya benderang matahari. Maka betapa engkau lihat kepada benderang cahaya matahari itu, tulis dia pada bumi itu dengan warna tiap-tiap sifat yang ada di dalam kaca itu. Padahal bendera cahaya matahari itu tiada berpindah, ia kepadanya dan tiada bercerai ia daripada zat matahari itu. Maksudnya cahaya matahari itu, ya itu matahari itu juga, itu maksudnya begitu perumpamaannya. Itu seperti yang demikian itu jahir dengan segala sifat sekalian itu, padahal matahari itu satu juga. Maka bicaralah olehmu akan misal ini dengan bicara yang sempurna. Mudah-mudahan menghasani Allah Ta'ala akan dikau pada barang yang engkau dapatkan di muwafakat, tepat dan sesuai, maksudnya muwafakat itu ya bagi barang yang kami misalkan akan dia itu. Setelah itu saudaraku yang arif, jikalau sudah hasil belum makam ini kemudian tajalli itu penyingkapan atau menyatakan hak Ta'ala di atasmu daripada selang-selang daripada dinding mazarnya, dengan dua isim yang menunjukkan keduanya itu akan dikau atas binasa segala mazhar itu di dalamnya diri ahadiyah itu ketunggalan esa Allah Ta'ala. Kata Syekhuna al-alim al-alamah an-nar al-muhrikah Maulana Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Hijazi Asy-Syarqawi al-Misri di dalam kitabnya Syarah Wirid As-Sahar, apabila tajalli Allah Ta'ala dengan asmanya jahir atas hambanya, niscaya melihat ia akan segala akwan ini sekalinya dari hak Ta'ala. Artinya daripada sekira jahir akhwan itu dengan dia dan berdiri akhwan itu dengan qayyumiyah, satu berdirian kemandirian. Berfirman Allah Ta'ala, fa'ayyanma tuwallau fasama wajhallah, barang di mana ada kamu maka adalah di sana wujud Allah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Yakni barang kemana engkau hadapkan akan muka kamu atau hati kamu atau ruhmu atau akalmu adalah di sana wujud Allah. Sahdan, lalu ketika itulah terkadang keluar ucapan atau kata-kata yang menyimpang dari ajaran yang baku yang keluar terucap dan terlontarkan dari mulut-mulut orang yang tengah berada dalam peleburan diri dengan Allah atau fana itu, seperti kata-kata maha suci aku, hanya Allah lah yang terlihat di dalam jubahku atau pakaianku. Ya karena dia lagi dalam keadaan jadab, dalam keadaan apa? Tidak sadar. Lidahnya dipinjam oleh Allah Ta'ala untuk berkata demikian. Daripada lidah hamba yang mengeluarkan perkataan yang tiada ridho oleh syariat, maka yaitu bahaya musahadah inilah karena terdinding ia daripada memandang akhwan ini dengan sebab memandang wujud Allah yang mutlak, seperti kata Syekh Abdul Al-Karim Al-Jalili, ulama sufi besar dari silsilah keturunan Abdul Qadir Al-Jilani, seorang yang memberi pengaruh besar dalam kehidupan agama Islam di India.
penulis Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifat Al-Aqwari wal Al-Awail. Bermula terdinding hamba daripada memandang makhluk dengan sebab memandang ia akan hak Allah, maka yaitu menjadikan hamba itu mengata tiada yang mewujud di dalam wujud ini melainkan wujud Allah Ta'ala. Bermula yang demikian itu karena adalah mabuknya dan doibnya seperti barang yang telah jatuh bagi al-halat. Nah, al-halat ya, maka perkataan orang yang mabuk itu tiada boleh dipegangi intaha. Maka sebab itulah kata Sultan Al-Auliya Maulana Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasa Sirahu, jikalau halat itu ada dia daripada masaku waktu zamanku, niscaya aku ambil akan dia dengan tanganku, yakni aku tegakkan akan orang yang hendak membunuh dia itu intaha. Karena itu tidak sadar sebenarnya terucap beliau, karena dalam keadaan mabuk terzauq, mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula yang pertama daripada dua isim seperti isimnya jami, artinya menghimpunkan, yaitu menghimpunkan segala bagi sekiranya mazhar itu, yaitu suhudul kasrati fi wahdah, yakni dipandang yang banyak pada yang satu. Muradnya, murad itu yang dikehendaki dan yang dimaksud sekalian alam ini daripada zat Allah Ta'ala, satu jua tiada daripadanya yang lain. Jadi tidak ada selain Allah. Dan yang kedua daripada dua isim itu seperti isimnya makni, artinya yang menegakkan dengan zatnya itu bagi segala mazharnya, itu jahir ia daripada yang lainnya. Bermula muradnya itu daripada zatnya Allah Ta'ala juga terbitnya sekalian alam ini tiada daripada yang lain, yaitu suhudul wahdati fi kasrah, pandang yang satu pada yang banyak, artinya daripada zat Allah Ta'ala juga terbitnya sekalian alam ini, maka adalah hasilnya adalah dolalah. Dalalah, bukan dolalah, dalalah, petunjuk dan arahan yang benar, itu maksudnya dalalah. Dua isim itu terhimpun sekalian alam ini kepada Allah Ta'ala dan tengah daripada lainnya, ini permulaan daripada Allah Ta'ala juga dan kesudahannya pun kembali kepada Allah Ta'ala juga, seperti firman Allah Ta'ala, walillahil amru wa ilaihi turja'un, dan bagi Allah Ta'ala juga permulaan segala pekerjaan. Surat Ar-Rum ayat 4, dan kepadanya dikembalikan mereka, itu 168. Al-Baqarah 245. Setelah itu maka apabila engkau pandang bahwasanya yang murah itu daripada Allah Ta'ala juga, dan yang jahir pada hamba itu mazhar isinya yang bernama Karim, 160, salah satu dari nama Tuhan yang indah yang berarti sang pemurah juga. Dengan demikian dan bagi apabila engkau lihat akan seorang yang sabar daripada kesaksiannya, maka engkau sukut dan engkau pandang bahwasanya yang sabar itu daripada Allah Ta'ala juga, dengan yang ada pada hamba itu mazhar isim yang bernama Sabur, salah satu nama Allah yang indah itu sang penyabar. Karena Karim dan Sabur itu keduanya isim Allah Ta'ala, dan seperti demikian itulah tiap-tiap orang bernama dengan barang nama ada ia, maka adalah sebenarnya itu engkau sukut, engkau pandang mazhar asma Allah Ta'ala juga. Jadi memandang, misalnya tadi itu kayak sabar, berarti sabar. Terus ada Karim, kan? Karim itu pemurah. Jadi istilah sabar tadi, pemurah, segala itu asma Allah juga adanya yang ada pada diri kita.
artinya kita fana pada asma Allah. Fana itu lebur, binasa, yang kekal hanya Allah. Baqa bila dalam fana, dalam sabar, dalam pemurah. Ada nama Allah itu kan Karim, itu pemurah. Sabar itu Sabur, sang penyabar. Sahdan, kata setengah daripada arifillah, tiada bagi Allah itu sifat yang berdiri padanya dan yang bertambah, yang seperti segala sifat ma'ani. Satu ma'ani itu adalah memastikan, hanya ma'ani berarti memastikan bahwa yang disifat itu bersifat dengan sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar dan kalam. Hanya saja yang ada baginya itu asma jiwa. Mengambil dalil mereka itu dengan dua dalil, suatu daripada nakli. Nakli itu dalil yang terdasar yang berasal dari dinukil dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Quran dan hadis, karena tiada datang di dalam Quran dan hadis mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu bersifat, dan hanya saja yang datang di dalam Al-Quran itu hadis itu asma jiwa, seperti firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah Ta'ala itu beberapa nama yang baik, maka minta doalah kamu kepadanya dengan dia. Al-A'raf 180. Maka yang demikian menentukan Allah Ta'ala akan dirinya dengan nama juga tiada bersifat. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, wa inna ma tad'una man huwa sami'un basirun wa mutakalimun wa huwa ma'akum an ayyan ma kuntum. Dan hanya saja yang kamu seru itu Tuhan yang mendengar lagi amat melihat, lagi yang berkata-kata, padahal dia serta kamu barang di mana ada kamu. Terdapat hadis makna tapi berbeda lafaz dan merupakan hadis muttafaq alaih hadisnya. Dan kedua daripadanya dalil akli. Dalil akli itu dalil yang berdasar penalaran akal, yaitu pada akal. Maksudnya Allah Ta'ala itu jikalau ada dia bersifat niscaya adalah dia majhul. Majhul itu tidak dapat diketahui, tidak dapat dipahami, itu tidak dapat dikenal. Dan majhul. Sahdan makam inilah yakni makam tauhid al-asma, makam yang kedua daripada segala makam arifin yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada orang yang salih atau kepada orang lain seperti mazhub lain. Dan makam inilah natijah faidah dan samarah. Makam yang pertama itu makam orang yang senantiasa memandang wahdat al-af'al, dan ialah menyampaikan akan dikau pada makam yang di atas, yaitu tauhid as-sifat, pada makam yang ketiga daripada segala makam arifin. Jadi 99 nama Allah Ta'ala dalam Asmaul Husna itu kurang satu, yang satu itu apa? 100, yang 100. Muhammad yang terpuji. Jadi pandang kita, sudut kita asma yang ada pada alam dan diri kita sendiri, seperti penyabar dan pemurah. Itu contohnya. Karim berarti pemurah. Sabur, penyabar, sang penyabar. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.